Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya langsung aja nih Bapak Ibu langsung ke materi tentang Google Calendar. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar Google Calendar dengan akun Belajar ID Bapak Ibu nggih. Kita akan sama-sama belajar, saling berbagi, berkolaborasi dan melengkapi. Jadi kalau bersama-sama mudah-mudahan itu bisa menghasilkan output yang lebih baik kalau kita bisa saling berbagi dan saling melengkapi. Nah, ini Pak Mul nggih. Kalau kita pertama kali dengar istilah kalender itu yang ada di benak saya itu biasanya ini Pak Mul ya. Tanggalan ya. Tanggalan ya Pak. Ya. Betul. Kemudian biasanya kalau lihat tanggalan itu yang saya lakukan itu biasanya ini Pak. Lihat hari libur, tanggal merahnya mana saja. Tanggal merah. Pak. Kemudian kalau biasanya saya ini tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Di awal-awal mau ngajar itu biasanya saya sudah cek ini Bapak Ibu, tanggalan itu Bapak Ibu. Misalnya saya itu ngajarnya tiap minggu hari Kamis. Nah di bulan besok itu saya cek tanggalannya Bu. Ada nggak yang libur di hari Kamis ya? Kamisnya merah enggak? Kamisnya merah enggak. Biasanya gitu Bapak Ibu. Suka bonus. Iya. Kemudian kalau saya di ini ya di rumah bapak saya itu biasanya kalau ditempelin di itu Pak Mul ya di tembok itu biasanya suka tanggalan itu dilingkari. Iya Pak Mul ya, sering nggak lihat kayak gitu Pak Mul? Ya betul. Tanya, oh tanggal 16 Jagong kayak gitu. Kemudian ada rapat RT hari apa itu dilingkari. Kemudian ada yang dibentuk dikotai, kemudian ada catatan bawahnya kecil dan seterusnya. Itu yang mungkin ada di benak Bapak Ibu juga nggih terkait dengan kalender itu seperti apa. Nah, oh Pak Mus juga ikut kayak gitu ya Pak? Sama kayaknya kayak gitu ya? Iya, iya. Nah, kali ini Bapak buat kalender pendidikan di rumah. Oh iya, kita akan coba cari tahu nih, kita akan belajar bareng-bareng Bapak Ibu. Kira-kira Google Calendar itu seberapa bermanfaatnya untuk kita Bapak Ibu. Nah ini langsung aja, nanti ada beberapa poin yang coba kita sampaikan nggih, atau kita pelajari bersama-sama. Mungkin kalau tidak sampai 4, mungkin diantaranya 3 materi ini yang akan kita sampaikan, yaitu tentang yang pertama, pengertian Google Calendar itu apa, kemudian sedikit tentang perbedaan Google Calendar, karena kita belajar belajar tentang penggunaan akun Belajar ID, maka kita juga perlu tahu Bapak Ibu, perbedaannya Google Calendar di akun biasa, yang Gmail biasa dengan Belajar ID itu apa. Jadi kita perlu tahu dulu juga. Kemudian yang ketiga, ini yang target utama kita Pak Mul ya, minimal hari ini kita bisa membuat event gitu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah sesi ini, ya selesai, kemudian sudah ada gambaran. Nah, bagaimana nih cara membuat jadwal pelajaran Pak ya? Ya, misalnya membuat jadwal pelajaran, atau membuat apa Pak misalnya Pak, meeting dengan teman-teman guru ya, lewat Google Calendar seperti itu. Dan nanti kalau ada waktu kita lanjutkan di poin yang keempat. Nah, apa itu Google Calendar Bapak Ibu? Saya jawab sendiri ya pertanyaan saya ya Bapak Ibu ya. Ya, Google Calendar itu salah satu aplikasi dari Google Bapak Ibu untuk keperluan kalender dan penjadwalan. Nah, Google Calendar ini dapat diakses dari perangkat mobile atau handphone dan juga perangkat komputer. Nah, aplikasi ini diluncurkan pada 13 April 2006 dan keluar dari fase beta, dari fase uji coba itu pada Juli 2009. Nah, ini sebenarnya aplikasinya udah lama sekali ya Pak Mul ya. Ini aplikasinya udah lama, cuman mungkin apa Pak Mul? Kita mungkin jarang perhatikan, termasuk saya Bapak Ibu. Saya baru ini mungkin 1 bulan ini Bapak Ibu. Jadi ya, ternyata karena senangnya yang poster di kalendernya mesti Pak. Senang poster di kalendernya, jadi tidak pakai kalendernya gitu. Makanya nggak tertarik ya Pak ya. Tapi ini setelah saya pelajari Pak Mul, ternyata ini menarik, ini powerful sekali. Bapak Ibu nanti akan tahu nggih. Mudah-mudahan nanti ada yang belum tahu, kemudian ternyata ada yang kayak gitu juga ya. Nah, itu yang saya harapkan dari sesi ini Bapak Ibu. Nah, ini tentang
tampilan awal dari Google Calendar. Nanti langsung aja di prakteknya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit perbedaan Bapak Ibu dan Pak Mul nggih. Perbedaan Google Calendar di akun pribadi, maksudnya akun pribadi itu akun Gmail biasa Bapak Ibu nggih, yang gmail.com dengan yang belajar ID. Bedanya apa? Nah, bedanya di fiturnya Bapak Ibu. Di akun pribadi itu hanya ada 3, yaitu membuat event, membuat task atau membuat tugas, dan reminder atau pengingat. Nah, di belajar ID ini ada 2 fitur baru Pak Mul ini. Ini dari 3 itu ditambah 2 yang beda, yaitu ada out of office. Kalau bahasa Indonesianya apa ini Pak ya? Out of office. Sedang keluar kantor itu. Keluar kantor. Keluar kantor itu Pak. Ini apa ini keluar kantor ini? Nah, kemudian adanya appointment slot. Appointment slot ini kurang lebih gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, misalnya saya contohkan Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia misalnya nggih. Kemudian ada tugas daring, anak-anak nanti tampil membacakan puisi. Tiap anak diberi waktu 5 menit misalnya, satu kelas. Misalnya satu kelasnya 5 menit, artinya anak akan bergiliran Bapak Ibu, ketemu secara daring, online dengan gurunya, itu 5 menit, 5 menit. Nah, itu bagaimana biar tidak tumbukan antara satu siswa dengan yang siswa yang lainnya. Dan bagaimana siswa nanti bisa memilih sendiri waktunya kapan dia longgarnya. Sehingga tidak berbenturan dengan kesempatan siswa yang lain. Itu menggunakan appointment slot ini Pak Mulyani. Nanti akan, kalau ada waktu nggih. Tapi kayaknya nanti kita fokusnya, karena waktu kita terbatas, kita pokoknya niatnya hari ini targetnya Pak Mul bisa membuat event. Nah, itu. Ya. Baik, langsung aja ke prakteknya Pak Mul. Baik, Bapak Ibu, coba kita cara membukanya Bapak Ibu. Cara membuka Google Calendar ada 2 cara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah login di email seperti ini Bapak Ibu, maka cara membukanya Bapak Ibu bisa langsung menggunakan tanda titik 3 ini Bapak Ibu nggih. Di aplikasi Google ini, kemudian Bapak Ibu pilih kalender. Atau kalau menggunakan tab baru, Bapak Ibu bisa klik new tab, kemudian ketikkan aja calendar.google.com. Nanti tinggal di enter. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita coba kenalan dengan antar mukanya Bapak Ibu nggih. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini ada tampilannya sama dengan yang ada di Google Calendar-nya di email biasa. Di sini ada sebelah kiri atas ada penanggalan dan bulan. Kemudian di bawahnya ada kalender yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pilihan Bapak Ibu untuk menampilkan kalender kita itu sesuai dengan mingguan atau mungkin juga bulanan dan seterusnya. Bapak Ibu bisa memilih ini atau juga sesuai dengan penjadwalannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira fungsinya Bapak Ibu, jadi kalau kita bisa memanfaatkan Google Calendar ini dengan baik, maka kita nggak perlu lagi nih kayaknya membawa-bawa kalender. Atau kalau dulu itu saya sering Pak Mul ya, beli agenda itu loh Pak Mul. Agenda baru, agenda yang ada kalendernya. Ada kalendernya. Nah, itu kemudian di tiap tanggal kan diorek-orek itu tanggal sekian mau ada acara apa dan seterusnya. Jadi dengan Google Calendar ini Bapak Ibu, kita jika lebih praktis Bapak Ibu, hanya cukup dengan menggunakan handphone. Misalnya saya mau minta tolong Pak Mul nih misalnya. Pak Mul longgar hari apa Pak Mul? Nah, Pak Mul nggak perlu repot-repot. Harus ke rumah dulu, lihat tanggalannya, kemudian yang longgar di tanggal berapa, yang enggak diorek-orek misalnya. Cukup menggunakan HP Bapak Ibu, dibuka Google Kalendernya. Nah, Pak Mul bisa ngecek dia bisa longgarnya itu hari apa. Nah, itu yang salah satu manfaat dari Google Calendar. Baik, langsung aja Bapak Ibu. Akan saya contohkan bagaimana membuat event sekarang Bapak Ibu. Jadi katakanlah saya ingin membuat meeting rapat misalnya ya sama teman-teman di sekolah saya sesama guru.
menggunakan Google Calendar. Ternyata bisa Bapak Ibu. Jadi caranya langsung aja Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama. Caranya yang pertama, setelah Bapak Ibu buka tampilan awal di Google Calendar ini, caranya adalah diklik create atau buat nggih Bapak Ibu. Jadi di sini diklik create. Nah, kemudian akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita akan membuat acara nggih yang nanti kita akan mengundang apa contohnya. Jadi Bapak ini bisa, ini tampilannya minimalis Bapak Ibu nggih. Untuk versi yang lengkapnya Bapak Ibu bisa klik. Oh nggih. Nah, kita coba klik more option Bapak Ibu biar tampilannya lebih besar ini. Kita klik more option. Nah, seperti ini. Kita ketikkan judulnya Bapak Ibu. Misalnya apa ya? Misalnya rapat HUT sekolah misalnya. Nah, kita akan undang nih teman-teman guru kita. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita tentukan tanggalnya kapan. Nah, misalnya tanggal 14 misalnya atau tanggal 15. Kemudian dari jam berapa sampai berapa? Di sini ada waktunya Bapak Ibu nggih. Ditentukan saja waktunya kapan. Nah, misalnya jam berapa ini Pak Mulya enaknya? Misalnya jam 8.30. Jam 8 pagi, Pak. Jam 8 pagi. Nah, ini jamnya 8.30 misalnya sampai jam 9.30. Tanggal 15. Nah, di sini ada, coba kita kenalan dengan fitur-fiturnya semuanya nih Bapak Ibu nggih. Di sini ada time zone. Nah, ini juga penting juga ini Pak Mul dan Bapak Ibu guru nggih. Jangan sampai kita settingnya salah nih. Nah, kita pastikan pilihnya adalah zona waktu yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini zona waktunya juga benar nggih di GMT +7. Ini biasanya di BIB. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada all day. Nah, ini dicentang enggak ini Pak Mul? Jangan Bapak Ibu kalau all day, apakah Kalau ada yang rapat, sampai rapat kalau seharian? rapatnya Enggak ada ya? seharian, Pak. Enggak ada ya. Ya. Baik. Kemudian di sini ada does not repeat. Nah, ini kita skip aja dulu, Pak. Ini untuk nanti aja nggih. Untuk ini bagiannya Pak Mul nanti. Kita ke bawah, Bapak Ibu, di sini ada event detail. Nah, ini Bapak Ibu kemudahannya Bapak Ibu ketika kita membuat undangan rapat di Google Calendar, kita sudah disediakan ini Pak Mul nggih. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Kita udah nggak usah bikin Ya, Pak. alamat jibit lagi. Linknya enggak perlu. Ini enggak perlu ini Bapak Ibu. Bener nggak Pak Mul nggih? Oke, ini tinggal kita klik aja Bapak Ibu. Nanti sudah tersedia. Nah, tinggal diklik aja Bapak Ibu. Kalau kita misalnya pengen rapatnya itu online, maka di sini sudah disediakan. Tinggal sekali klik aja Bapak Ibu. Kita klik. Nah, Bapak Ibu lihat ini sudah ada link Jimit-nya Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu menggunakannya atau tidak. Kemudian location atau lokasinya Bapak Ibu bisa masukkan, bisa tidak nih ya Pak. Pak Mul nggih. Kalau misalnya dimasukkan juga boleh ya, misalnya dimasukkan aja SMK N4 Surakarta misalnya. Ini otomatis biasanya langsung Bapak Ibu. Oke. Kemudian apalagi fiturnya di bawah ini Pak Mul? Misalnya ini ada notifikasi Bapak Ibu. Pemberitahuan. Iya, pemberitahuan. Jadi sebelum jamnya ini kita bisa memberikan pengingat kepada tamu undangan kita Bapak Ibu. Mau diberi waktu, mau diberitahu, kalau ini settingannya adalah 10 menit sebelum berlangsungnya acara ini. Nah, kita juga bisa menambahkan, mau ditambahkan notifikasinya juga boleh, mau 20 menit sebelumnya dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu tambahkan. Kemudian di sini bawahnya Bapak Ibu kita bahas pelan-pelan ya. Di sini Bapak Ibu bisa pilih nih, ini mau dimasukkan di kalender yang mana yang sudah pernah kita buat. Tadi kayaknya belum ya Pak ini. Harusnya kita buat dulu. Kemudian bawahnya Bapak Ibu, nah disinilah kita tuliskan Bapak Ibu
konten atau isi dari undangan kita. Misalnya kita tuliskan ya, mengharap kehadiran Bapak Ibu guru pada untuk apa ya? Rapat HUT sekolah misalnya. Nah, ini contohnya kayak gitu aja Bapak Ibu, nanti bisa dibuat yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur di text editor ini, Bapak Ibu bisa menambahkan attachment ya. Bisa menambahkan file, mungkin ada file-file pendukung yang bisa disampaikan kepada undangannya, kemudian juga bisa menyampaikan link dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita beranjak ke guest Bapak Ibu. Guest itu artinya apa ini Pak Mul, guest ini ya? Tamu undangan, Bapak. Nah, tamu undangannya kita mau kirim kemana nih undangannya Bapak Ibu? Nah, caranya gimana? Bapak Ibu tinggal tuliskan alamat email dari teman kita, teman guru kita yang akan kita undang Bapak Ibu. Contohnya, saya ingin undang Pak Mul nih. Kalau nggak salah itu emailnya mulyani51@guru SMK SMA ding. Belajar ID, ya, kemudian di enter. Nah, macam tuh Bapak Ibu. Macam tuh. Atau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membuat Google Group Bapak Ibu bisa mengundang dengan sekali panggil Bapak Ibu. Contoh saya sudah membuat Google Group untuk teman-teman guru di SMK 4. Ini dengan satu alamat kita bisa mengundang teman-teman guru kita. Nah, berarti kan ini Bapak Ibu, ini satu alamat saya bisa mengundang sejumlah 32 orang atau 32 email Bapak Ibu. Nah, ini dengan cara kita membuat Google Group. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada find time. Ini apa Pak? Kira-kira Pak? Jadi find time itu Bapak Ibu. Jadi mencocokkan waktu dengan tamunya ini Bapak. Iya, setelah kita pilih guest ini Bapak Ibu, di mana tiap-tiap guest atau teman-teman yang akan kita undang itu kan mereka juga punya kesibukan sendiri-sendiri ya Pak Mul ya. Jadi kita bisa cek di find time-nya mereka. Nah, ini ada Pak Adi Putranto, Pak Agus Margono, dia itu longgarnya hari apa? Nah, misalnya kayak gitu. Oh, ternyata kalau di ini mereka longgar semua, berarti apa acara ini bisa kemungkinan bisa dihadiri mereka. Nah, kemudian di bawahnya lagi apa? Nah, ini Bapak Ibu yang paling bawah terakhir adalah guest permission. Artinya apa Bapak Ibu? Kita akan memberikan akses apa? Apakah ini kan ada modify event sudah pasti enggak ini Pak Mul ya. Kalau modify event berarti guestnya bisa memodifikasi dari settingan rapat ini, bisa merubahnya. Kemudian kalau invite other berarti bisa mengundang yang lain. Nah, saya pengen ini kita hilangkan Pak Mul ya. Biar teman-teman kita enggak bisa mengundang yang lain. Jadi yang saya undang hanya yang saya masukkan di guest ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu udah selesai atau ini si guest list berarti si undangan bisa melihat siapa saja yang diundang. Nah, langkah terakhir Bapak Ibu kita klik save. Nah, kemudian would you like to send invitation email? Nah, ini kita klik send. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika sekali klik send, maka ini sudah masuk di email dari yang kita undang tadi Bapak Ibu. Nah, kita cek Bapak Ibu nggih. Kita cek tadi tanggal 15 kalau nggak salah nggih. Nah, ini gitu. Sudah ada di Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sekali kita klik ini Bapak Ibu, ini sudah terkirim di 34 ini sama Pak Mul ini sudah terkirimi undangan semua Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika mereka menerima undangan mereka bisa menentukan Pak Mul nggih, mereka bisa datang atau tidak. Iya, berarti bisa datang. Kalau mereka tidak bisa datang, maybe mungkin dia masih ragu-ragu. Dan juga Bapak Ibu jangan khawatir ketika sudah selesai desain, kemudian ada kesalahan, ini Bapak Ibu bisa masih ngedit bisa Bapak Ibu. Tinggal klik edit event.
Kemudian diedit yang salah yang mana? Misalnya saya tambahkan di sini, jangan lupa prokes misalnya gitu ya Pak Mulya. Nah ini langsung di save lagi. Kemudian di send, maka perubahannya sudah terkirim di semua undangan tadi Bapak Ibu. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Ini kemudahan yang ada di Google Calendar. Nah tapi saya ada masalah nih Pak Mul ini. Pak Mul mungkin bisa memberikan solusi ke saya nih Pak Mul. Halo Pak Mul. Iya Pak. Ya, saya punya problem ini Pak. Kalau saya kan guru biasanya ngajarnya seminggu sekali nih Pak. Misalnya hari Kamis itu saya selalu ngajar ini. Kalau misalnya Kamis ini saya buat dengan cara kayak tadi Pak Mul. Berarti kan Kamis berikutnya saya buat lagi Pak Mul dengan cara yang sama ya. Kalau itu berulang sampai akhir tahun, berarti kan saya membuatnya berulang-ulang kali Pak Mul ini. Ini Pak Mul ada solusi enggak nih? Kayaknya saya agak males nih Pak, nulisnya berkali-kali kayak gini. Iya. Monggo Pak Mul. Iya Pak Adi. Jadi Bapak Adi ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita guru kan mau buat apa namanya jadwal ini ya, jadwal pelajaran misalkan. Pelajaran ya. Kita mau belajar ya betul. Pak Mul belum masuk Pak Mul suaranya. Di unmute dulu Pak Mul. Tolong diulang Pak. Ini Pak Mul ini suaranya belum keluar Pak. Pak Mul di unmute dulu Pak Mul. Pak Mul bisa di unmute dulu Pak. Pak Mul bisa di unmute? Ya sudah bunyi ya? Ya sudah Pak. Silakan Pak. Layarnya juga sudah muncul. Ya sudah Pak. Jadi Bapak Ibu kalau tadi kan rapat mungkin seminggu atau pas itu tidak diulang. Tapi kalau kita mau buat pelajaran sama Pak ya, diklik create ini, kemudian dicari judulnya, periksanya misalkan kita mau buat jadwal, kita tulis kelasnya dulu Pak ya, kelas 10 misalkan pelajarannya informatika. Ini sama sebenarnya, informatika gitu hilang. Sama untuk mencari harinya sama. Ya, dipilih saja, misalkan saya tiap Kamis Pak. Kamis juga gitu ya. Oke, tiap Kamis. Nah jamnya ini ada AM PM Bapak Ibu, nanti jangan keliru ya. Kalau PM itu sore atau pagi? Malam Pak. Nah kalau PM yang bawah itu berarti sore, setelah jam 12 siang itu PM. Jadi kalau kita misalnya belajarnya jam 8 pagi, dicari yang 8 AM mana tadi kelewat. Bentar lagi Pak, sampai Pak. Ya ini misalnya 8 AM sampai 9 AM, oke. Nah ini khusus untuk tadi ya, untuk satu hari itu Pak ya. Kalau untuk berulang Pak, biar minggu berulang pengaturannya di mana Pak? Berulang di sini Bapak Ibu, di sini di bawah, atau buat tampilannya biar sama yang tadi ya. Di merahkan dulu Pak. Nah, ini sudah sama. Nanti untuk penjadwal, untuk ngundang siswa dan seterusnya sudah sama. Yang beda ini saja Bapak Ibu, di repeat tadi. Nah, di repeat ini silahkan diklik weekly Pak ya. Weekly on Wednesday, berarti setiap hari Rabu. Nah, diklik. Mungkin ya, yang lainnya sama Pak, persis Bapak Ibu. Bisa diklik custom Pak, coba Pak. Kalau ini sampai kapan ini Pak? Berakhirnya Pak. Oke, kalau kita Wednesday saja nanti sampai selesai Pak. Pokoknya kapan ini setiap Rabu akan muncul terus gitu ya. Mungkin Pak bisa nanti klik custom Pak Mul. Nah itu Bapak ini Ibu. Sudah diklik custom. Kita bisa bisa lebih dari 1 hari itu Pak ya Pak. Ini ya apa? Berapa minggunya itu ya? Kalau ini ya. Kalau saya di rumah jadwal ronda itu tiap 10 hari sekali Pak. Ya, jadwal ronda saya buatkan kalender Pak. Betul. Saya buat 10 begini, kemudian ini weeknya saya ganti hari. Berarti jadwal saya akan setiap 10 hari akan
berulang. Iya Pak, ini Sama juga ketika jadwal tadi, solusi untuk ya saya itu ini, berarti Pak, tiap tadi, 10 Pak. hari akan berulang. Nah, Hmm. kalau kita karena pelajaran itu kan seminggu sekali ya, seminggu sekali, maka dibuat week. Satu. Ya. Nah, Atau kemudian mungkin itu, ada yang pelajarannya gantian 2 minggu sekali bisa. Gitu. dan kita bisa Nah, batasi itu Pak ya, sepertinya N-nya Pak Mel. kapan? Ada N itu ya Pak Iya. ya. N-nya selesainya kapan? Nah, selesainya Luar kapan? biasa nih, Never Bapak itu Ibu. berarti nggak akan pernah selesai Bapak Ibu. Ya. Luar biasa. Nggak akan pernah selesai. Kemudian misalkan mau sampai Desember aja, maka dipilih on ini. Wah, ini 5 solusi nih Pak. Desember. Ya. Atau after 13 ini berarti 13 berapa kali pengulangan jadwal, gitu ya Pak ya? gitu ya. Luar biasa. Ya. Jadi setelah 13 minggu, dia akan otomatis tidak terjadwal. Kalau saya tak buat never Pak. Yes. Ya, jadi misalnya ini tiap Mengi minggu. gitu ya Pak ya. Betul. Nah, ini Bapak Ibu kemudian di save seperti biasa sama dengan caranya yang tadi disampaikan Pak Adi tadi. Ya. Pak Jadi ini kalau Heri kita loh. lihat bulanan Bapak Ibu, Pak Adi Pak Heri maaf ya. Nah, ini sudah muncul nih tiap hari Kamis. Mana? Wah, luar biasa nih Pak Mul. Turbo ya tadi ya. Luar Nah, biasa. ini jam 8 ada lagi, jam 8 ada lagi. Oktober, bahkan kita mau cari tahun yang lama mungkin ya. Soalnya tadi nggak ada batasnya ya Pak ya. Berapa? Pak Mul, ya? Nanti nah, iya karena tidak saya batasi. Nah, kita udah Jadi hemat nanti silakan berapa saja. waktu ini Pak ini? Kita bisa hemat Ya, berapa kali klik Pak ya. luar biasa nih Pak. Oke. Oh, Nah, satu lagi Pak ya, saya tambahkan lagi, tidak apa-apa Pak ya. Tadi sampai apa? September ya? Nah, kayaknya udah misalkan ada ini warning nanti- waktu ini Pak. Pak Mul. Oke. Oke. Ya mungkin bisa nanti boleh lah Bapak Ibu. Nanti kita tanya-tanya belajar nggih lagi ke ya. kita nggih Bapak Ibu terkait bagaimana mengcustomize dari Ya, sip. Google Calendar. Pak Heri. Terima kasih Pak Mul, luar biasa ini tadi masalah saya sudah tersolusikan. Dan Bapak Ibu karena waktu nggih sekali lagi ini mohon maaf nih. Sebenarnya masih banyak ya Pak Mul ya yang bisa kita explore lagi di Google Calendar. Bapak Ibu Banyak sekali Bapak. banyak sekali nggih. Mungkin yang di sesi Google Calendar saya akhiri Bapak Ibu dan Pak Mul, terima kasih atas kolaborasinya dan waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Bapak Ibu terima kasih untuk sesi tanya jawab nanti di akhir nggih. Saya akhiri, banyak kurangnya dari saya dan Pak Mul mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.